Terseret dugaan tindak pidana pencucian uang, Raffi Ahmad bersama pengacara kondang Hotman Paris menggelar jumpa pers. Raffi merasa harus mengklarifikasi karena menyangkut kredibilitas dirinya. Raffi Ahmad bersama pengacara kondang Hotman Paris klarifikasi soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret dirinya Senin siang. Suami Nagita Slavina itu menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat tindak pidana pencucian uang. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa harta kekayaan dirinya adalah hasil kerja keras selama 26 tahun, serta berasal dari perusahaan entertainment miliknya. Sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment. Sementara itu mendengar kabar kurang baik mengenai Raffi Ahmad, Hotman Paris turut mendukung Raffi. Menurutnya Raffi tidak terbukti melakukan tindak pidana. Jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu, entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih dia, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong. Sebelumnya Raffi Ahmad diduga terlibat skandal pencucian uang mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini diungkap Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Informasi ini berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan NCW bahwa sumber kekayaan Raffi Ahmad sebagian diduga berasal dari terdakwa kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta kepada relawannya untuk mencabut laporan polisi terhadap seniman Butet Kertarejasa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi. Sebelumnya dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, tim kuasa hukum pasangan calon Ganjar Mahfud menaruh perhatian khusus atas apa yang dialami Butet Kertarejasa yang dinilai dapat merugikan kepentingan bangsa. Dukungan ini juga disampaikan oleh tim hukum Paslon 1 Anies Muhaimin. Sementara itu, ternyata Ketua Umum Relawan Projo yang juga Menkominfo Budi Aris Setiadi mendapatkan pesan dari Presiden Joko Widodo yang meminta untuk mencabut pelaporan Butet ke polisi oleh relawannya. Presiden berpesan supaya para relawannya tidak membuat keramaian di publik. Hal ini pun mendapat reaksi dari Butet Kertarejasa yang mengucapkan terima kasih, tapi juga meminta relawan Jokowi jangan sibuk mencari muka kepada Presiden. Dan pencabutan pelaporan jangan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh pihak yang tengah diselidiki polisi, padahal ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi. Terima kasih Mas Budi Ari, Menkominfo, yang telah memerintahkan kepada relawan di Jogja untuk mencabut laporan ke polisi atas pembacaan pantun saya tempo hari. Itu menurut berita karena Mas Budi itu memenuhi perintah Presiden Jokowi, karena memang itu tidak penting untuk dilaporkan. Perintah Pak Jokowi itu bermakna juga supaya relawan-relawan itu jangan cuma sibuk menjilat, jangan sibuk cari muka kepada Presiden, stop cari muka. Yang kedua, seharusnya pencabutan itu tidak hanya untuk kasus saya saja, tapi juga untuk kawan-kawan yang bergerak ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi. Seperti pelaporan Mas Aiman, Palti Huta Barat, semua harus dicabut dong. Guru-guru besar perguruan tinggi di Indonesia, jangan dilecehkan bahwa mereka sedang mendongkrak elektoral paslon tertentu. Tidak,
semua orang itu termasuk saya adalah orang-orang yang mengapresiasi seluruh pencapaian Pak Jokowi. Sebelumnya pelaporan dibuat oleh relawan Projo, sedulur Jokowi, dan arus bawah Jokowi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Butet Kertarejasa lantaran ia dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, 6 anggota KPU lainnya diberi sanksi peringatan keras. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU yakni Agus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Farsadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Terdapat 4 laporan yang memperkarakan pendaftaran Gibran ke KPU sebagai cawapres pada 23 Oktober 2023 lalu. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres usai keluarnya putusan MK. Membuktikan bahwa secara kode etik terjadi pelanggaran. Menanggapi pelanggaran KPU, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan putusan DKPP tidak berkaitan secara hukum terkait ketetapan hukum atau legal standing paslon Prabowo Gibran. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Sebelumnya Bawaslu menetapkan KPU melakukan pelanggaran administrasi target keterwakilan caleg perempuan sebesar 30%. Kini, KPU kembali melakukan pelanggaran dengan memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres sebelum adanya perubahan PKPU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Ketua KPU Hasyim Asyari menjawab putusan DKPP yang memutus dirinya melanggar etik hingga memberi sanksi peringatan keras terakhir. Sementara Bawaslu menilai putusan DKPP merupakan personal dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya apapun itu, sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan ya. Proses telah berjalan, ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian untuk
Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan hasil putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Ketua KPU membuktikan ada pelanggaran etik sangat jelas di depan mata. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut putusan DKPP merupakan catatan hitam demokrasi di tanah air. Lihat DKPP terkena, ada keputusan yang menyampaikan bahwa dia melanggar etika. Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam, ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik. Ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Maka wajar kalau kemudian para ilmuwan keluar dari kampus untuk menyatakan keprihatinannya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, civil society. Pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP menjadi catatan hitam proses politik nasional kita. Hari ini ada 2 catatan hitam, 1 MK-MK, 2 DKPP. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan turut memberikan kritik kepada Presiden Joko Widodo atas cawe-cawe atau dukungannya kepada salah satu paslon capres-cawapres tertentu. Jokowi dianggap menjadi biang runtuhnya demokrasi Indonesia pasca reformasi. Sejumlah Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengeluarkan seruan moral bertajuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Aksi seruan moral ini menjadi wujud sikap keprihatinan dan kegelisahan Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta melihat realitas politik kebangsaan dan kenegaraan saat ini. Seruan moral ini dikeluarkan terkait banyaknya pengingkaran akhlak, etika, dan sikap kenegarawanan yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Pertama, seluruh penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya Bapak Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar menjaga etika pemerintahan, etika jabatan, dan etika pejabat. Kedua, Presiden dan seluruh penyelenggara negara agar menjaga dan menegakkan netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara, serta tidak mempolitisasi segala bentuk bantuan pemerintah yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu tahun 2024. Ketiga, pimpinan dan seluruh aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia agar tetap konsisten menjadi pelindung dan pengayom rakyat dengan berpegang teguh pada Sabta Marga TNI dan Tribrata serta Catur Prastia Polri. Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta secara tegas dan lantang menyoroti adanya sejumlah pejabat negara yang menjadi tim pemenangan yang berpihak kepada paslon tertentu. Di Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Guru-guru besar dan Sivitas Akademika dari berbagai universitas di Indonesia mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai melenceng dari koridor yang seharusnya. Melihat fenomena ini, sejumlah pakar politik dan akademisi menilai gerakan pernyataan sikap ini menjadi bukti bahwa terjadi kerusakan demokrasi di Indonesia. Pemirsa, dalam diskusi yang diadakan oleh TPN Ganjar Mahfud, pakar politik Ikrar Nusa Bakti dan pakar kebijakan publik Yanuar Nugroho secara tegas mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam keadaan darurat demokrasi. Mereka menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus bersatu menjaga pemilu agar adil dan tanpa manipulasi. Atau mengawal pemilu di hari H.
Ya, ada satu proses yang... Kalau harapan Anda tadi mengenai gerakan, belum sampai ke sana, ya. Karena lagi-lagi para guru besar dan dosen itu masih pada taraf jaga pemilu, kawal pemilu, ya. Walaupun lagi-lagi bukan mustahil kalau misalnya di dalam jaga pemilu dan kawal pemilu itu ternyata kecurangan masih berlangsung, ya. Bukan mustahil, ya. Itu penyatuan antara dosen dan juga mahasiswa itu akan terjadi, ya. Yang saya maksud itu adalah gerakan-gerakan mahasiswa akan bergerak kembali, ya. Jelas-jelas ini darurat demokrasi. Kalau tadi Mas Ana mengatakan ini kepongan penguasa, kalau saya bilang ini darurat demokrasi. Mau nunggu emergensi seperti apa lagi gitu loh. Ngomong netralitas itu ilusi. Udah nggak ada netralitas. Yang dulunya rumor malah dijadikan nyata kan, dengan mengatakan presiden boleh kampanye, menteri-menterinya juga boleh berpihak. Lah memangnya nggak ada perangkat yang melekat? Nggak mungkin. Netralitas itu ilusi. Sudahlah, terima aja fakta itu. Jadi dalam darurat demokrasi semacam ini, ya memang mesti bergerak, Mas. Mesti, udah. Dan seruan dari kampus tadi, seruan dari perguruan tinggi tadi, itu bisa kita jadikan pegangan gitu ya, Prof ya. Kalau kita butuh arah gitu, loh, mau nyari arah apa lagi? Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sejak siang hingga malam hari mengikuti kampanye di lapangan Konisario, Manado pada Senin malam. Prabowo berjanji akan menjaga kekayaan yang ada di Indonesia dan juga mengelola serta mengurus supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sambil menyalakan cahaya dari telepon genggam, ribuan warga yang sudah menunggu sejak siang hari menyambut calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, saat tiba di lokasi kampanye. Pendukung Prabowo di Manado mengaku tetap all out untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hujan yang cukup deras mengiringi orasi. Usai berorasi, Prabowo Subianto langsung pamit ke pendukungnya dan kembali ke Jakarta. Di hari yang sama, barisan pengusaha pejuang deklarasikan dukungan di Stadion Arena Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada paslon Capres nomor urut 2. Bersepakat bahwa program keberlanjutan itu sangat mutlak harus dilaksanakan di pemerintahan ke depan karena sustainability, berkelanjutan, hilirisasi, program bantuan sosial, makan siang gratis, itu impact ekonominya secara sekuler ekonomi sangat baik. Dalam acara turut hadir Hasim Joyo Hadikusumo dan Erick Thohir. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke tempat jasa profesional pengelolaan sampah di Bekasi, Jawa Barat. Ganjar menyebut usaha pengelolaan sampah mempunyai nilai ekonomi dan berjanji akan memberi insentif serta membentuk regulasi yang mendukung usaha tersebut. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi rumah pemulihan Waste for Change, sebuah jasa profesional pengelolaan sampah secara bertanggung jawab di Pedurenan, Bekasi, Jawa Barat. Ganjar bersama warga membahas pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi ekonomi sirkular, sekaligus menekan penyebab bencana akibat sampah, apalagi sampah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga bersua dengan para pelaku sektor informal persampahan seperti pemulung dan penggerak bank sampah. Ganjar pun berjanji akan memberi insentif serta membentuk regulasi yang mendukung usaha sejenis. Ibu-ibu bagus. Kalau kemudian ini bisa diberikan kepada masing-masing RW, saya kira mereka akan bisa menyelesaikan persoalan sampah dari awal. Dan ini butuh edukasi, tidak
semudah yang kita bayangkan, tapi contoh ini adalah contoh terbaik yang saya kira tinggal mereplikasi aja. Jadi kalau kita bicara regulatory sandbox gitu ya, untuk kita uji cobakan, ini sudah bisa dilakukan untuk direplikasi termasuk menciptakan lapangan kerja ya. Sangat konkret. Sehingga sebenarnya kalau menciptakan 17 juta lapangan kerja itu tidak hanya sekedar buat pabrik, investasi, orang jadi pegawai, tapi juga bisa menjadi entrepreneur dengan contoh ini. Tinggal ada dua saja, kita membuat regulasi, yang kedua memberikan insentif kepada mereka. Ganjar juga mengapresiasi para penggerak lingkungan yang telah menyelamatkan lebih dari 10 ton sampah sehingga bernilai ekonomi dan mencegah pencemaran lingkungan. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo gencar mendekatkan diri di tengah masyarakat melalui program Senam Sehat. Selain untuk menyerap aspirasi melalui para calon anggota legislatifnya, Partai Perindo juga turut membantu perekonomian warga lewat bazar sembako murah. Ratusan emak-emak kelompok Sanggar di Blitar sangat antusias mengikuti Senam Sehat yang digelar Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 Partai Perindo Vena Melinda. Sejumlah emak-emak yang mengikuti Senam Sehat ini memberikan dukungan terhadap Vena Melinda untuk kembali duduk di kursi parlemen menjalankan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Seneng banget dan fresh, bugar, seneng banget. Semoga kedepannya lebih sukses. Melalui Senam, saya ingin mengencourage kaum perempuan bahwa mereka harus melek politik karena banyak sekali isu-isu perempuan yang harus saya perjuangkan nanti. Seperti kasus KDRT, kasus banyak sekali kan kasus-kasus isu-isu perempuan yang memang harus kita perjuangkan di parlemen. Tak hanya Senam Sehat, Vena Melinda bersama Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8 Yekti Muri Wiyati dan Caleg DPRD Kabupaten Kediri Didik Eko Prasetyo juga menggelar bazar murah minyak goreng bagi warga kurang mampu dan lansia di Desa Panjer, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Ya, semoga Partai Perindo bisa menolong kami para masyarakat, terutama kami di pedesaan ya. Semoga juga Partai Perindo makin jaya. Dalam kegiatan ini, warga juga diajak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan memilih Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bazar minyak goreng murah yang secara masif digelar di berbagai daerah menjadi salah satu program andalan para caleg Partai Perindo untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Selain untuk membantu masyarakat, kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi caleg Partai Perindo untuk menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Caleg DPR RI nomor urut 1 Dapil DIY Partai Perindo, Bonifasius Widianto, menggelar bazar minyak goreng murah di Desa Tlogoadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Kegiatan ini digelar untuk menjawab keluhan masyarakat Indonesia mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok. Partai Perindo ini betul-betul berniat untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga apa yang kita lakukan menjadi suatu sarana wahana bagi para konstituen pemilih untuk mengenal calegnya masing-masing. Hari ini kita membagikan kurang lebih 500 minyak goreng kepada masyarakat sekitar, dan ini sudah tersebar kuponnya 100% semua. Kita tinggal akan menyerahkan dan membagikan. Bazar minyak goreng murah juga digelar di Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Warga yang sangat senang dengan program ini juga mendeklarasikan dukungannya kepada Rinto Maha, caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara 3 dari Partai Perindo. Saya sebagai putra daerah di Papua Barat ini, saya berharap ya saudara-saudara saya yang ada di Papua Barat, ayo sama-sama kita memajukan Kabupaten Papua Barat. Semoga dalam pencalonan Bapak Rinto Maha semoga mendapat kemenangan dalam DPR RI Republik Indonesia. Kami siap mendukung atas nama suku Pak. Semoga Pak maju dalam DPR RI Indonesia maju. Dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program serta visi misi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas pendidikan usia dini, renovasi sekolah dilakukan di Karawang, Jawa Barat. Tak hanya renovasi sekolah, pemirsa, berbagai fasilitas baru pun hadir untuk mendukung aktivitas peserta didik.
Kebahagiaan dirasakan peserta didik dan juga pengajar sekolah TK Kartika Yonif 305 Tengkorak Karawang, Jawa Barat. Kebahagiaan ini dirasakan karena sekolah yang berdiri sejak 1958 ini direnovasi sehingga memiliki tampilan baru. Setidaknya proses belajar mengajar dilakukan selama 2 bulan di bangunan lainnya saat proses renovasi. Selain merenovasi gedung sekolah, ada beberapa tambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh peserta didik berupa taman bermain yang dilengkapi beberapa fasilitas lainnya. Renovasi bangunan serta tambahan fasilitas menambah kenyamanan dan juga semangat proses belajar mengajar. Saya sebagai pendidik juga merasa puas dan senang dengan pembangunan yang baru ini, dengan fasilitas yang baru ini, sehingga anak-anak menjadi lebih semangat berada di sekolah.